Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gedewinda Savitri, NIM B071340190111. Yang terhormat Bapak Inyoman Gede Suyase, SKM MSI. Yang terhormat Ibu Cukurda Dewi Widyahana Sundari, SKM MSI. Yang terhormat Ibu Dewa Ayu Agustini Kusmaningsih, SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah dengan judul Hubungan kadar glukosa darah sewaktu dengan indeks massa tubuh atau IMT pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Adapun latar belakang sebagai berikut. Diabetes mellitus atau penyakit tidak menular yang saat ini menjadi ancaman serius kesehatan global. 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit. Berdasarkan hasil laporan Profil Kesehatan dan Riskesdas Provinsi Bali pada tahun 2018, terdapat daerah terpreferensi terdiagnosis diabetes mellitus atau DM di Bali sebanyak 15.591, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 60.423, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 52.282. Laporan hasil Riskesdas dan Profil Kesehatan Kabupaten Bangli tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus atau DM di Kabupaten Bangli sebanyak 1.085, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 2.777 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 sebanyak 3.403 penderita. Adapun faktor risiko diabetes mellitus diantaranya indeks massa tubuh, pola hidup, dan aktivitas fisik. Selanjutnya obesitas. Obesitas merupakan pemupukan lemak yang berlebihan akibat dari tidak seimbang asupan energi intik dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu lama. Selanjutnya pola makan yang tidak seimbang sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya obesitas, maka pola makan menjadi salah satu indikator gaya hidup yang memiliki pengaruh terhadap sistem imun seseorang. Selanjutnya pekerja kantor. Pekerja kantor yang cenderung memiliki gaya hidup kurang aktif dan tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam aktivitas fisik yang cukup mengakibatkan kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan. Rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian yang ingin diteliti adalah bagaimana hubungan kadar glukosa darah sewaktu dengan indeks massa tubuh atau IMT pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Adapun tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum, mengetahui hubungan kadar glukosa darah sewaktu dengan indeks massa tubuh atau IMT pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Selanjutnya, tujuan khususnya yaitu yang pertama mengidentifikasi kadar glukosa darah sewaktu pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Yang selanjutnya, mengukur IMT pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Yang ketiga, menganalisis hubungan kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. Yang kedua manfaat praktis, yang A, manfaat bagi pegawai yaitu lebih memperhatikan pola makan yang sehat untuk menjaga kesehatan sehingga bisa melakukan kewajiban yang dijalankan. Yang B, manfaat bagi penulis yaitu sebagai tambahan pengetahuan yang bisa disalurkan agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai persyaratan untuk melengkapi tugas akhir. Yaitu selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama definisi diabetes mellitus. Selanjutnya klasifikasi diabetes mellitus. Tanda dan gejala diabetes. Selanjutnya diagnosis diabetes mellitus. Selanjutnya nilai normal diabetes. Selanjutnya yaitu obesitas. Klasifikasi obesitas. Faktor-faktor indeks massa tubuh. Yang keempat yaitu perhitungan penentuan obesitas. Yang selanjutnya itu keterkaitan antara kadar glukosa darah sewaktu dengan status obesitas dan diabetes mellitus.
Selanjutnya itu bab 3 kerangka konsep. Yang pertama, pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, menentukan kadarnya yaitu bukan DM kurang dari 90 mg per dl, belum pasti DM 90 sampai 199 mg per dl, DM kurang lebih atau sama dengan 200 mg per dl. Faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah sewaktu yaitu jenis kelamin, indeks massa tubuh, usia, aktivitas fisik, dan pola makan tak seimbang. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin dan indeks massa tubuh, dan variabel yang tidak diteliti yaitu usia, aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang. Yaitu selanjutnya variabel penelitian. Yang A, variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kadar glukosa darah sewaktu pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Yaitu yang selanjutnya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu indeks massa tubuh atau IMT pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, variabel kadar glukosa darah sewaktu. Dikatakan seorang menderita diabetes jika memiliki kadar gula uji sewaktu lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl. Menggunakan pengukuran data dilakukan dengan menggunakan alat VOCT atau merek EasyTouch GCU. Hasil ukurnya yaitu darah kapiler kurang dari 90 mg per dl bukan DM, 90-99 mg per dl belum tentu DM, dan lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl diabetes mellitus. Skala ukurnya yaitu ordinal. Selanjutnya variabel indeks massa tubuh. Hasil ukurnya itu obesitas atau tidak obesitas, dan skala ukurnya itu nominal. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis 0 atau HO, hipotesa 0 diterima, hipotesa alternatif ditolak. Tidak terdapat perbedaan kadar glukosa darah berdasarkan IMT pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Yang selanjutnya itu pada bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian yang direncanakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menghubungkan kadar glukosa darah sewaktu dengan indeks massa tubuh atau IMT pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Selanjutnya yaitu adapun alur penelitian. Pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli menerapkan protokol kesehatan, proses penandatanganan informed consent atau pengisian kuesioner dan wawancara, pengambilan sampel kapiler, pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dengan metode VOCT. Ya, selanjutnya analisis hasil. Analisis hasil dibagi menjadi 3 yaitu normal, ambang batas, dan tinggi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dilakukan di kantor Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Penelitian ini dilakukan mulai dari penyusunan proposal, persiapan, pelaksanaan, dan pengumpulan data, serta dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli yang berjumlah 103 orang. Sampel penelitian dalam hal ini yaitu pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 50 responden dari 103 pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Selanjutnya itu teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu purpose sampling. Yang ketiga, kriteria sampel penelitian. Yang pertama, kriteria inklusi, yaitu pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli yang belum DM, belum pasti DM, dan diabetes mellitus. Dan obesitas kriteria Asia Pasifik 25 sampai 29,9 kg per meter kuadrat dan lebih dari atau sama dengan 30 kg per meter kuadrat. Kemudian pegawai yang telah mengisi informed consent. Yang B, kriteria eksklusi, yaitu pegawai Perumdam Tirta Danu Arta
Kabupaten Bangli yang dalam keadaan sakit dan mendapat tugas luar dari daerah dari perusahaan. Jenis dan teknik pengumpulan data. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer. Selain itu, juga digunakan data sekunder yaitu data jumlah pegawai Program Tirta Danuarta Kabupaten Bangli. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer di dalam penelitian yaitu dengan menggunakan metode observasi, kuesioner, wawancara, dan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dengan menggunakan metode POCT atau Point of Care Testing. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Informed Consent adalah formulir kesediaan sebagai responden yang digunakan untuk menyatakan kesediaan pegawai Program Tirta Danuarta Kabupaten Bangli untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini alat POCT merek EasyTouch GCU, reagen stik glukosa darah EasyTouch GCU, lancet steril, autoclick, dongle atau check test, glukosa darah, botol, handscoon, masker, hair cap, jas lab, dan hand sanitizer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kapas alkohol 70%, kapas kering, plastik kuning, cairan disinfektan, dan darah kapiler. Selanjutnya prosedur kerja. Prosedur yang pertama pengisian informed consent, selanjutnya pengisian kuesioner. Adapun tahap-tahap pemeriksaan yaitu tahap pre-analitik. Pada tahap pre-analitik untuk pemeriksaan glukosa darah sewaktu tidak ada pemeriksaan khusus pada responden. Tahap analitik, adapun prosedur yang dilakukan pada tahap analitik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lancet steril dipasang ke autoclick, diatur tingkat kedalaman jarum. Terdapat tingkat kedalaman 1-2 untuk kulit yang tipis dan ketebalan 3 untuk permukaan kulit yang standar dan kedalaman 4-5 untuk permukaan kulit yang jarinya tebal. Yang kedua, chip khusus untuk pemeriksaan glukosa darah dimasukkan pada alat glukosometer pada tempatnya sesuai pada glukosometer. Jika muncul OK pada layar, maka alat chip siap digunakan. Yang ketiga, jari ketiga atau keempat pasien dibersihkan dengan menggunakan kapas alkohol 70% lalu dibiarkan mengering. Darah kapiler diambil dengan menggunakan lancet yang ditusuk pada jari ketiga atau keempat pasien. Selanjutnya, darah pertama yang keluar dari lab dengan menggunakan tisu. Hal ini karena mungkin saja darah tersebut masih terkandung alkohol. Yang keenam, sampel darah kapiler berikutnya dimasukkan ke dalam strip dengan cara ditempelkan pada bagian khusus pada strip yang menyerap darah. Yang ketujuh, hasil pengukuran kadar glukosa darah ditunggu kurang lebih 10 detik. Selanjutnya hasil akan ditampilkan pada layar dan dicatat pada lembar pengukuran. Selanjutnya, strip dicabut dari alat glukosameter. Kemudian, lancet dan strip yang telah digunakan kemudian dibuang pada plastik yang telah disiapkan. Tahap pasca analitik. Data kadar glukosa darah sewaktu yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dan diinterpretasikan apabila pemeriksaan menunjukkan nilai kurang dari 90 mg per dl termasuk ke kategori bukan DM, 99 sampai 199 mg per dl termasuk ke kategori belum tentu DM, dan lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl termasuk ke kategori DM. Selanjutnya yaitu ada pengolahan dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data. Pengolahan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dicatat, dikumpulkan dan diolah lalu disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan bantuan Microsoft Excel dan SPSS. Analisis data. Setelah diketahui kadar glukosa darah sewaktu pada pegawai Program Tirta Danuarta Kabupaten Bangli yang diteliti, kemudian data yang diperoleh digambarkan berdasarkan indeks massa tubuh obesitas dan tidak obesitas. Adapun kategori yang digunakan untuk hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu yaitu normal, ambang batas, dan tinggi.
Selanjutnya itu ada etika penelitian. Yang pertama, prosedur pengajuan etika penelitian. Kode etik penelitian. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Terima kasih.